Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, gelombang 6, angkatan 37 Latsarja PNS akan membawakan talk show singkat yang menanggapi dua video yang telah kita pelajari bersama. Video pertama menampilkan bagaimana digitalisasi mendorong reformasi birokrasi. Pelayanan menjadi lebih cepat, real time, bahkan mampu memberikan layanan tanpa harus diminta. Namun di video kedua, kita melihat praktik manipulasi presensi ASN yang justru mencederai semangat reformasi birokrasi itu sendiri. Lalu bagaimana seharusnya kita memaknai digitalisasi dalam konteks ASN? Apakah cukup dengan sistem yang canggih? Atau ada hal lain yang lebih mendasar? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kali ini saya ditemani oleh 4 orang narasumber. Dan sebelum kita diskusi lebih jauh, izinkan saya mempersilahkan narasumber untuk memperkenalkan diri sendiri. Silakan mungkin narasumber pertama dulu dari ibu-ibu. Iya, terima kasih Pak Laude. Saya Nadia Disa Almira, saya dari Universitas Negeri Manado. Saja Baik, Pak. terima kasih Ibu. Selanjutnya narasumber kita yang kedua. Ya, Bapak, nama saya Haditya Pritalora, biasa dipanggil Lora dari Universitas Bengkulu, Bapak. Terima kasih Bu Lora. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suyatno, biasa dipanggil Pak Ahmad dari Universitas Patimura. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Terakhir narasumber kita yang keempat, dipersilakan. Terima kasih Pak Ude dan teman-teman. Nama saya Irfan Abidin, biasa dipanggil Irfan. Saya dari Universitas Jember. Baik, kita kembali ke topik. Terima kasih para narasumber dan mari kita kembali ke topiknya. Langsung saja kita mulai biar cepat. Menurut Bapak Ibu sebagai narasumber ini, bagaimana kita harus memaknai konsep ASN digital dalam reformasi birokrasi berkelanjutan? Ini kata kuncinya di sini berkelanjutan, sustainability. Mungkin kita tanyakan ke narasumber pertama terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Laude ya. Jadi menurut saya Pak, ASN digital itu kan bentuk dari transformasi menyeluruh ya. Betul. Bukan hanya perubahan alat kerja saja. Jadi digitalisasi itu berarti menyederhanakan proses, memangkas birokrasi yang berbelit, terus yang intinya menghadirkan pelayanan yang cepat serta transparan. Nah, kalau saya lihat di video yang pertama itu menjelaskan bahwa analogi perubahan itu dari wesel pos yang memakan waktu berminggu-minggu menjadi transfer real time melalui mobile banking. Jadi kalau dilihat dari video itu kan bahwa ada beberapa proses yang disederhanakan. Terus memangkas birokrasi. Kalau zaman dulu itu kita kalau mau transfer uang harus ke kantor pos melalui wesel, kita harus berangkat dulu dari rumah ke pihak yang atau kantor posnya. Kalau sekarang kita bisa lewat HP, Pak. Jadi lebih sederhana. Yang artinya ASN digital itu harus mampu bekerja lebih cepat, Pak ya. Jadi kalau kita lihat itu bukan sekadar perubahan teknologi, bahwa perubahan paradigma pelayanan. Nah, ASN digital itu harus mampu bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi, reformasi birokrasi yang berkelanjutan itu hanya bisa terjadi jika digitalisasi itu diikuti dengan perubahan mindset. Sama seperti smartphone itu akan berguna lebih maksimal kalau digunakan oleh smart people. Begitu mungkin menurut saya, Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan prosedur menjadi benar, tetapi kita harus menjadi benar-benar melayani. Itu Pak, kalau menurut saya. Wah, luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih Bu Dania. Jadi kalau saya boleh simpulkan itu eh, transformasi kata kuncinya adalah transformasi menyeluruh, di mana menyederhanakan proses. Jadi tidak sekedar menjalankan prosedur, tapi juga benar-benar melayani. Luar biasa Ya, sekali. Akan tetapi, kalau kita lihat dari video kedua, sistem presensi digital, ini malah banyak orang yang memanipulasi. Bagaimana kita menanggapi kira-kira fenomena seperti ini? Bapak Ibu? Mungkin saya coba menanggapi ya, Pak Oke, Laude ya. silakan Bahwa Bu Laura. fenomena
memanipulasi presensi ya. Padahal presensinya ini sudah beradaptasi dengan teknologi. Semakin maju teknologinya, jadi presensinya lebih mudah. Secara administrasi jadi lebih mudah. Tapi ternyata masih ada celah ya, celah untuk memanipulasi presensi ini. Berarti ini menunjukkan adanya ketidakintegritasan dari pengguna. Oh, ternyata walaupun sudah diadaptasi teknologinya tidak lantas menciptakan integritas pada pelakunya. Hmm. Jadi walaupun mempermudah, si pengguna atau kita sebut saja ASN di sini mentalitasnya belum berubah ya. Jadi walaupun secanggih apapun alatnya, ya tetap bisa memiliki celah. Kalau kasus ini terus dilakukan ya, ini kan berarti bukan hanya kesalahan teknis, tapi juga etikanya ya, etika dari pengguna dan juga tanggung jawabnya. Nanti kalau keterusan bisa menjadi budaya gitu. Jadi ini menunjukkan kalau reformasi birokrasi memang harus berjalan seimbang. Jadi walaupun ada penguatan sistem, tapi juga ada pembinaan karakter. Jadi tidak digitalisasi ini harapannya tidak hanya menjadi uh, formalitas administratif, tapi juga menyelesaikan asal transformasi yang substansial juga. Seperti itu, Pak. Luar biasa sekali, Bu. Terima kasih, Bu Lora. Jadi, reformasi digital reformasi itu harus jalan bersamaan. Bukan hanya sistem, tetapi juga SDM-nya. Ini Iya, luar betul. biasa. Nah, terima kasih. Lalu kira-kira solusi, kalau misalkan kita harus memberikan sebuah solusi konkret agar digitalisasi benar-benar bisa meningkatkan kualitas ASN, bukan sekedar mengganti sistem manual menjadi elektronik, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya? Ya, baik Bapak. Mungkin saya mencoba memberikan pendapat saya mengenai solusi. Ya, Silakan, kalau Pak. kita Selamat berbicara siang. masalah solusi, berarti kita mencari pemecahan masalah dari masalah yang ada. Ya, sebisa mungkin kita memberikan solusi yang harusnya komprehensif. Nah, di sini saya memberikan solusi itu ada beberapa. Yang pertama itu sebisa mungkin kita melakukan penguatan sistem teknologi, di mana misalnya kita memberikan pengawasan berbasis data dan transparansi laporan kerja, itu bisa meminimalis terjadinya kecurangan atau manipulatif data. Nah, yang kedua, yaitu menerapkan sistem yang konsisten, di mana ASN harus dinilai berdasarkan kinerja, kompetensi, dan rekam jejak dari seorang dosen tersebut. Nah, bukan hanya sekedar absensi formal. Nah, dengan sistem ini, pegawai ini memiliki kemampuan, prestasi, dan dedikasi yang baik untuk mendapatkan penghargaan. Nah, terus yang ketiga dan menurut saya ini yang paling utama yaitu faktor pengaruh seorang pemimpin, di mana pemimpin itu harus tegas dan konsisten. Seperti yang terlihat pada video kedua, responnya cepat dari pimpinan yang sangat penting dalam membangun budaya disiplin. Artinya seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan jelas, menegakkan aturan secara adil, serta memberikan respon yang cepat ketika ada pelanggaran yang terjadi. Ya, mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih Pak Suyatno, luar biasa sekali. Ada 3 solusi yang ditawarkan oleh Pak Suyatno. Pertama, penguatan sistem teknologi. Kedua, penerapan merit sistem yang konsisten. Dan terakhir, yang tidak kalah penting adalah pemimpin yang tegas dan konsisten. Nah, terakhir nih, sebagai kita nih, sebagai CPNS yang sedang mengikuti Laksa, kira-kira refleksi yang bisa kita ambil dari video tersebut seperti apa ya? Mungkin saya lagi Pak Lode Oke, silakan berpendapat. Pak Irfan. Ya. Jadi dari video tersebut refleksi terpenting bagi saya bahwa kita adalah generasi penerus, kita yang baru mulai dalam dunia ASN ini yang akan hidup sepenuhnya di era digital ini. Seperti yang dikatakan Pak Suyatno tadi tentang penguatan teknologi atau manipulasi data, seperti kecurangan pada absensi. Jadi begini, digitalisasi adalah keniscayaan, tetapi integritas adalah pilihan. Jadi kita bisa memilih menjadi ASN yang hanya mengikuti sistem atau menjadi ASN yang benar-benar bertanggung jawab. Jadi nilai berakhlak sangat penting, terutama nilai akuntabel dan berorientasi pelayanan. Harus kita internalisasikan sejak sekarang.
Jika kita ingin birokrasi yang cepat dan membahagiakan masyarakat, maka disiplin, kejujuran, dan profesionalisme harus menjadi kebiasaan. Sekedar tuntutan aturan, bukan sekedar tuntutan aturan. Mungkin dari itu. Mungkin itu dari saya, Pak Laude. Baik, terima kasih Pak Irfan. Luar biasa sekali. Ada satu phrase yang ingin saya kutip, digitalisasi adalah keniscayaan, tetapi integritas adalah pilihan. Luar biasa sekali. Terima kasih atas pandangan yang sangat mendalam. Sepertinya dari diskusi ini kita bisa memahami bahwa digitalisasi adalah fondasi penting dalam reformasi birokrasi. Namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh integritas ASN, pengawasan yang konsisten, dan kepemimpinan yang kuat. Semoga kita CPNS gelombang 6 angkatan 37 dan semua CPNS angkatan 2025 mampu menjadi ASN yang adaptif terhadap teknologi sekaligus berkomitmen pada nilai integritas dan pelayanan publik. Saya selaku MC atas nama Laude Alvin Haris Munandar mohon undur diri.